Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Mirsa, langsung saja kita akan menghubungi Muhammad Hussein Gaza, aktivis kemanusiaan di jalur Gaza, Palestina. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Mas Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Gaza, Mas Abraham. Ya, Mas Hussein, langsung saja. Kami berharap Anda baik-baik saja di sana ya, karena kondisinya disebutkan semakin genting. Jual beli roket antara Hamas dan Israel. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, sampai saat ini saya masih mendengar suara dentuman dari serangan udara Israel dan juga suara lesatan roket yang diluncurkan oleh para pejuang Gaza yang belum berhenti sejak 2 hari terakhir. Dan ini diprediksi akan semakin masif karena sudah ada statement keluar dari pihak Kementerian Angkatan Darat Israel, Benny Gantz, yang memberikan instruksi kepada pasukannya untuk lebih intens dalam melakukan serangan-serangan ke wilayah jalur Gaza. Oke, disebutkan bahwa serangan tidak hanya terfokus di Yerusalem Timur, tapi juga sudah sampai ke Tel Aviv, betul demikian? Ya, roket-roket balasan dari para pejuang Gaza sudah menembus beberapa kota-kota yang dikuasai oleh Israel, diantaranya Tel Aviv, Lod, Ashkelon, dan Yerusalem. Oke, Mas Hussein, bagaimana keadaan warga negara Indonesia siapapun yang bekerja di sana, baik sebagai jurnalis, sebagai aktivis kemanusiaan, apakah mereka dalam kondisi baik-baik saja? Apa yang bisa Anda informasikan kepada kami? Ya, pertama harus diketahui bahwa saat ini WNI yang ada di Gaza tidak banyak, hanya 6 orang. Dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik sejauh yang saya ketahui, meskipun rumah sakit Indonesia yang berada di wilayah jalur Gaza bagian utara itu sempat menjadi sasaran bom, sasaran serangan udara Israel. Dan di samping rumah sakit Indonesia itu ada Wisma Indonesia, di mana 3 warga negara Indonesia tinggal di situ. Dan alhamdulillah meski demikian mereka dalam keadaan baik-baik saja. Saya terus kontak-kontakan dengan mereka semua dalam keadaan baik-baik saja, dan ya mohon doanya semoga kita semua dijaga. Oke, ini sangat ironis ya, karena momentumnya berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana Anda melihat, apakah mungkin perayaan ibadah Hari Raya ini dilakukan, termasuk sholat Id ya, utamanya dilakukan dengan khusyuk dengan kondisi seperti ini? Ya, memang bagi warga Gaza ini bukan hal yang baru. Saya sendiri selama 10 tahun terakhir di Gaza sudah beberapa kali merasakan situasi seperti ini, di mana sholat Id ditiadakan karena resiko besar pihak Israel yang tidak juga bersedia menghentikan serangan-serangan udaranya. Jadi warga Gaza biasanya hanya melakukan di masjid, sholat Id di masjid, atau bahkan tidak sama sekali. Karena memang sekali lagi di Gaza ini tidak ada bunker-bunker yang bisa melindungi warga, tidak ada tempat perlindungan. Jadi mereka sampai harus melakukan sholat Id mungkin di rumah masing-masing. Oke, kita tahu salah satu pemicunya adalah gesekan antara jemaah yang sedang salat tarawih dengan polisi Israel waktu itu. Apakah kondisinya malam ini masih dimungkinkan para jemaah untuk melakukan salat tarawih di Masjid Al-Aqsa? Untuk di Masjid Al-Aqsa ya masih memungkinkan, meskipun tetap ada intimidasi. Ada pelarangan warga yang di bawah usia 40 tahun dan juga diberikan waktu tertentu agar tidak boleh berlama-lama. Kalau berlama-lama akan dilakukan pembubaran secara paksa oleh kepolisian Israel yang ada di Masjid Al-Aqsa. Soal gencatan senjata, apakah sudah ada perbincangan di sana? Karena ini lagi-lagi saya ingatkan momen Idul Fitri. Sejak dari hari pertama memang sudah ada sebetulnya perbincangan tentang ceasefire, gencatan senjata, namun tampaknya belum ada titik temu antara kedua belah pihak, baik dari pihak Israel maupun pihak pejuang Gaza. Karena selalu di antara syarat-syarat yang diajukan oleh para pejuang agar bersedia menerima tawaran gencatan senjata itu selalu tidak dipenuhi oleh pihak Israel. Oke, kita berharap bahwa semuanya baik-baik saja di sana.
Mas Hussein, Muhammad Hussein yang ada di jalur Gaza sebagai aktivis dan sebagai seorang jurnalis yang sedang bertugas di sana. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami. Sama-sama. Jemaah An-Nazir di Goa, Sulawesi Selatan sudah sholat Idul Fitri, sementara di Padang, Sumatera Barat ratusan jemaah Tarekat Naksabandia sholat Id di bawah guyuran hujan. Ratusan jamaah An-Nazir di Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan sudah sholat Id. Mereka berlebaran lebih awal dari pemerintah yang menetapkan 1 Syawal Kamis besok. Menurut jemaah An-Nazir, Indonesia sudah masuk 1 Syawal Selasa siang kemarin, namun mereka baru menyelenggarakan Idul Fitri hari ini. Menurut pimpinan jemaah An-Nazir, keputusan diambil setelah memantau perjalanan bulan sejak Selasa pagi hingga Selasa sore, serta melihat pasar air laut sebagai tanda-tanda alam. Saat bulan menghilang sore hari dan air laut pasang. Sementara di Padang, Sumatera Barat, ratusan jemaah Tarekat Naksabandia juga melaksanakan sholat Id meski di bawah guyuran hujan. Masih ada bulan di timur, artinya itu masih bulan tua Ramadan, tetapi sudah tidak sampai ke barat sehingga berkisah di jalan. Maka kita kemarin itu berbuka puasa di tengah jalan sekitar jam 1, itu berdasarkan tanda terakhir yaitu fenomena alam, khususnya pasang puncak atau tonda air laut seperti itu. Sementara di Padang, Sumatera Barat, ratusan jemaah Tarekat Naksabandia juga melaksanakan sholat Id meski di bawah guyuran hujan. Penetapan jatuhnya 1 Syawal 1442 Hijriah pada hari ini dilakukan berdasarkan kalender jemaah Tarekat Naksabandia, Hisab dan Ruqyat, atau penghitungan berdasarkan jatuhnya Ramadan dan Idul Fitri tahun lalu. Metode penghitungan ini sudah diyakini turun-temurun sejak ratusan tahun. Di Indramayu, Jawa Barat, sholat Id lebih awal dari ketetapan pemerintah juga dilaksanakan jemaah Asyhadatain. Sholat Id dilaksanakan di dalam musola, bukan di tanah lapang. Jemaah Asyhadatain sholat Id setelah mereka lebih dulu melaksanakan sholat duha. Jemaah khusyuk sholat Id termasuk mendengar khutbah Id Habib Hussein bin Al-Yahya. Selesai sholat Id, jemaah bersalaman sebagai tanda saling memaafkan dan silaturahmi di hari kemenangan. Salat Id di tengah pandemi membuat Kementerian Agama mengeluarkan aturan pelaksanaan salat Id. Kawasan zona merah dan oranye dilarang melaksanakan salat Idul Fitri di masjid maupun di lapangan. Lebih dari setahun pandemi COVID-19 menghantam Indonesia bahkan dunia. Artinya sudah 2 kali pandemi dirasakan warga saat sedang menjalankan ibadah puasa. Imbasnya, larangan melaksanakan salat Idul Fitri di lapangan ataupun masjid sempat terjadi di awal pandemi. Kini, meskipun pandemi belum usai, salat Idul Fitri bisa dilakukan dengan sejumlah syarat. Kementerian Agama telah resmi mengeluarkan aturan pelaksanaan salat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salat dilakukan sesuai rukun salat dan khutbah. Jemaah yang hadir tidak boleh lebih dari 50%. Panitia wajib mengecek suhu tubuh. Lansia dan orang dalam kondisi kurang sehat disarankan tidak menghadiri salat. Memakai masker selama pelaksanaan salat dan khutbah. Khutbah dilakukan secara singkat, paling lama 20 menit. Mimbar agar dilengkapi pembatas transparan antara khatib dan jemaah. Seusai salat, jemaah langsung kembali ke rumah tanpa bersalaman dan bersentuhan fisik.
Selain beberapa syarat tersebut, dalam aturan dijelaskan bahwa ada beberapa wilayah yang diperbolehkan untuk sholat Idul Fitri, baik di lapangan maupun di masjid. Syarat wajib utama agar dapat terselenggara pelaksanaan sholat Idul Fitri, daerah penyelenggara harus merupakan zona hijau dan kuning. Artinya, zona merah masih dilarang melaksanakan sholat Idul Fitri, baik di lapangan maupun masjid. Tetaplah bersama kami nanti akan berbincang mengenai apa saja prasyarat yang harus dipenuhi dalam melakukan sholat id. Kami akan berbincang bersama dengan Ustadz Zaki Mirza saat lagi.